Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Pada tanggal 4 September 2020, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang membuat Indonesia khawatir. Karena apa? Karena telah membuat orang yang sakit sebanyak 180.646 orang dan yang meninggal sebanyak 7.616 orang. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan. Apa aja pencegahannya? Mari kita lihat. Yang pertama, cuci tangan Anda secara rutin menggunakan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang bersin atau yang batuk. Yang ketiga, jangan sentuh mata, hidung, maupun mulut. Yang keempat, jangan keluar rumah jika tidak enak badan. Yang kelima, jika demam atau batuk atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Lindungi diri Anda dan orang lain di sekitar Anda. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya Bintang Purba. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 9 di semester pertama chapter yang ketiga dengan topiknya adalah be healthy, be happy. Ya, kalau kita sehat maka kita akan bahagia atau senang. Baik, yang menjadi kompetensi dasar kita yang pertama adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk label yang meminta dan memberi informasi terkait obat, makanan, minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi kita perhatikan kata kuncinya di sini adalah label. Ini label menjadi struktur yang menjadi pembahasan kita adalah tentang label daripada obat, makanan, minuman. Ya, untuk apa kita harus mempelajari ini adalah untuk mengetahui informasi terkait dengan kandungan daripada obat, makanan, dan minuman yang akan kita beli untuk kesehatan kita masing-masing. Baik, untuk sebagai penilaian daripada keterampilannya adalah menangkap makna secara kontekstual terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk label pendek dan sederhana terkait obat, makanan, dan minuman. Jadi selama pelajari pelajaran ini, materi ini, maka siswa dituntut bisa menerangkan atau menangkap makna daripada satu label makanan, obat, dan minuman. Baik, apa yang akan kita pelajari pada saat ini adalah how to choose healthy and safe products. Bagaimana memilih makanan yang sehat dan makanan yang aman untuk kita, atau obat yang baik untuk kita yang aman, ya, untuk menghindari, to avoid harmful effects, ya, untuk menghindari efek yang berbahaya, dan untuk to get the best result, untuk memperoleh hasil yang paling baik kalau kita makan obat, ya. Baik, fungsi sosialnya memilih obat, makanan, minuman yang sehat dan aman, menghindari efek negatif dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ini seperti yang tadi, ya. Dan untuk pembelajaran ini, jadi setelah mempelajari ini kita diharapkan bisa memilih obat, makanan, minuman yang sehat dan aman, menghindari efek negatif dan mendapatkan hasil yang baik atau hasil yang terbaik daripada apa yang kita lakukan. Baik, struktur teksnya dapat mencakup nama asli dan nama dengan obat dan nama dagang obat, deskripsi, volume, bahan, cara menggunakan, cara menyimpan, dan tanggal kadaluarsa. Ya, inilah alat ukur kita atau patokan kita di dalam membeli satu barang atau obat, minuman, dan makanan. Baik, unsur kebahasaan, istilah khusus terkait dengan produk, kalimat imperatif atau kalimat perintah, kata bahasa, frasa nominal untuk menyebutkan benda, cara menyebutkan jumlah atau ukuran, ya, volume tadi, ucapan atau tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Jadi inilah unsur kebahasaan atau yang membangun satu informasi terkait ketika kita memberikan informasi terkait label, ya. Lanjut topik pembahasan kita pada saat ini adalah
Seperti yang judulnya tadi, informasi tentang obat, makanan, minuman yang terdapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam kompetensi dasar tadi. Nah, kompetensi inti. Baik, pernahkah melihat label obat seperti ini? Atau seperti ini? Atau level minuman atau produk seperti ini? Seperti ini juga. Jika pernah, bagaimana kita mendeskripsikan produk ini? Bagaimana kita memberikan informasi tentang produk ini? Baik, pada saat ini kita akan fokuskan pembelajaran kita untuk memberikan dan menanya informasi tentang label daripada obat, medicine, health drink, minuman, dan juga food, makanan ya. Jadi ada 3 objek yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu obat, minuman, dan makanan. Karena ketiga pokok ini atau ketiga elemen ini sangat membantu kita di dalam kehidupan sehari-hari ya, kesehatan kita. Kalau kita sakit, kita bisa memilih obat yang cocok dengan penyakit yang kita atau penyakit yang kita derita ya. Minuman apa yang bisa kita konsumsi, bisa kita lihat nanti setelah mempelajari materi ini. Baru makanan apa yang cocok bagi kita. Baik, points of description of medicine. Jadi dari setiap obat, untuk mendeskripsikan atau sebagai patokan kita di dalam membeli obat atau kebutuhan kita dalam obat, kita harus melihat 7 ya, 7. Atau kalau ada, kita biasanya memilih brand atau produknya atau mereknya, kita bisa tambahkan di sini name of product. Tapi yang 7 ini harus menjadi acuan kita di dalam membeli obat, yaitu name of the drug, nama obatnya, description-nya, penjelasannya, content and amount ya. Jadi kita harus tahu content and amount-nya atau isinya, uses atau penggunaannya, direction to use or dosage ya. Ini yang paling utama. Paling utama ini apa dosisnya dan berapa seharusnya kita gunakan ya. Ini pasti ada di dalam obat. Ini direction store, cara penyimpanan obat itu. Baru expiration date. Nah ini juga perhatikan ini, jangan kita makan obat yang sudah kadaluarsa. Baik, bagaimana untuk minuman dan juga makanan? Sama, name of the product, sama. Bisa juga kita buat mereknya. Contohnya minuman mineral ada beberapa mereknya, bisa kita pilih ya, bisa kita pilih. Tetapi yang 7 poin ini menjadi acuannya. Name of the product, content and amount. Jadi ini biasanya ada ya, content and amount-nya, berapa gram dia untuk minuman, berapa mili ya, berapa mililiter. Lalu deskripsinya, desain deskripsi ini berpacuan kepada apa yang kita peroleh setelah minum itu ya. Setelah minum minuman itu atau makanan ini, apa yang kita bisa dapatkan. Ini ingredients atau komposisinya, direction to use, misalnya untuk minum-minuman yang belum bisa langsung diminum ya, atau makanan contohnya mie instan ada di sini. Baru ada direction to store, cara penyimpanannya, ada minuman itu yang harus disimpan dalam suhu contohnya 30 derajat Celcius ke bawah. Baru expiration date. Nah ini penting juga kita untuk ketahui di dalam satu produk. Baik, coba kita lihat Pinux yang tadi. Nah seperti inilah tabel yang perlu kita buat untuk menganalisa sebuah produk atau obat dan juga makanan dan juga minumannya. Pertama, brand of the product. Lihat brandnya, ini brandnya ya, ini brand. Contohnya banyak lagi brand yang ya sama fungsinya tapi brandnya beda. Contohnya Panadol dengan bintang 7 seperti itu. Ini Pinux, name of the brand ya. Baru jadi ini tabel available-nya. Jadi nomor tabelnya, baru facts yang tertulis di sini. Ya, atau ini harus menjadi acuan kita ya, facts ini yang 8 ini. Yang tadi saya bilang itu brand itu bisa dihilangkan juga ya. Yang penting yang 7 ini pasti ada, name of the product.
Lalu available, apakah dia tersedia di dalam satu kemasan itu, apakah tersedia? Buat di sini kalau name of the product atau brand of the drug itu tersedia, available, buat yes. Kalau tidak tersedia seperti ini, no. Ya. Contohnya statement Pinux, apa yang menjadi brandnya? Brandnya Pinux. Baik, name of the product. Nama produknya apa sih? Name of the drug. Name of the drug itu apa sih? Apa sih gunanya? Itu children's cough syrup, ya, obat sirup, obat batuk sirup anak-anak. Nah, kalian buat di sini, ya. Lalu description-nya, ada nggak description-nya sini? Itu ada, yes. Nih, ya, Mister of formula 440. Container amount adalah, ada nggak container amount? Ada, ini besar. Nah, usage, cara penggunanya ada nggak di sini? Tidak ada cara penggunanya. Sorry, usage ada nggak penggunanya atau umurnya? Tidak ada, ini not available, ya. Baik, direction to store atau direction to use atau usage-nya ada? Tidak ada. Ini buat di sini. Ada, kalau ada di sini. Tidak ada di sini, ya. Tidak ada di sini, tapi biasanya obat itu biasanya ada. Use medicine according to physician's instruction. Gunakan sesuai anjuran dokter atau tim medis. Baru direction to store ada nggak? Biasanya ada, ya. Biasanya ada obat ini, tapi di cover ini tidak ada. Biasanya ada. Keep it in moderate temperature. Keep it away from children. Ini hal yang umum, ya, yang digunakan untuk obat, dan ini pasti dilakukan untuk obatnya. Suhu dingin tapi tidak terlalu dingin, ada biasanya dibuat untuk berapa derajat, ya. Baru di sini keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Expiration date sini tidak ada tentu, tapi biasanya obat itu ada, ya. Jadi kalau tidak ada sini buat not available. Baik, selanjutnya anidan seperti ini juga, ya. Perhatikan name of the drug. Ini name of the drugnya. Descriptionnya paracetamol tablet. Content and amount. Each tablet contain paracetamol. Ini ada volumenya, ya, miligram. Lihat di sini, ada nggak di sini dibuat? Ini di sini ada nggak ditabeli? Ada, ini, ya. Baru use, kegunaannya untuk apa? Untuk apa sih dibuat itu obatnya itu? Yang ini use-nya. Kalau tadi itu udah ada use-nya, inilah use-nya. For relief from. Nah, ini semua daftar-daftar penyakit yang bisa disembuhkan atau gejala-gejala yang bisa disembuhkan. Ini juga direction to use-nya ada. Direction to use-nya ini ada. Direction to store-nya ada. Ya, ini lebih lengkap. Baru expiry date-nya ada. Available on the side of the packing. Expiration date-nya ada. Ya, ada di sini, tapi biasanya ada, ya. Baik, ini untuk minuman Korean tea. Ini untuk minuman. Brand of the produknya Kraton Tea. Name of the product, ya, tea. Ya, ini name-nya. Namanya, ya, contoh kalau kita beli minuman mineral, ya. Saya mau beli minuman mineral, tapi banyak produknya, tapi ada namanya. Namanya apa? Mineral, minuman mineral, air atau air mineral. Type produknya apa? Ada aqua, ada le mineral, ada Aedes, ya, dan banyak lagi. Tapi seperti itulah minuman ini. Ini produknya, nama brandnya. Ini nama brandnya. Tapi nama produknya apa? Ya, teh, ya, minuman teh. Deskripsinya ada di sini lengkap semua. Perhatikan tabel seperti yang tadi. Kalau available, ya, not available. Kalau stempel, kalau statementnya, tuliskan statementnya apa di situ. Baik, sama seperti ini juga roti ini, ya. Ini untuk makanan. Baik, tapi apa perbedaannya dalam instan? Dalam instan, dwi bahasa atau bahasa, ya,
dua bahasa biasanya dipisahkan ya. Kalau kita bisa melihat di belakang instan itu biasanya ada dibuat seperti ini, komposisinya dibuat dulu bahasa Indonesianya. Kalau biasanya kan produk itu dibuat bahasa Indonesianya baru dibuat bahasa Inggrisnya di bawah, atau dibuat bahasa Inggrisnya baru bahasa Indonesianya di bawah. Tapi ini beda, kalau mie instan itu dibuat dulu bahasa Indonesianya semua baru dibuat bahasa Inggrisnya. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran kita tentang produk yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana cara memilihnya supaya kita tetap sehat di dalam mengonsumsinya. Segala sesuatu yang perlu kita konsumsi berbeda-beda dengan kebutuhan orang lain. Kita bisa memilih apa yang kita butuhkan di dalam tubuh kita, apa yang kita butuhkan dalam menyembuhkan kesehatan kita. Kiranya pembelajaran ini memberikan kita bisa memaknai satu produk dan membuat fungsinya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terima kasih.